Ini 5 orang paling penting yang kalian wajib punya di dalam hidup. Hubungan yang berkualitas adalah prediktor paling kuat terhadap kesuksesan dan kebahagiaan. Lebih kuat daripada IQ, kekayaan, atau status sosial. Orang pertama yang gue sebut itu penting buat ngembangin karir kalian. Orang yang nomor 1 itu yang paling kalian butuhin, bahkan kalau 4-nya itu nggak ada. Jadi kalian harus nonton sampai habis. The Mentee. Orang yang belajar atau berkembang dalam karir dengan tujuan untuk ngajarin orang lain, jauh lebih bisa memahami materi, skill, dan ilmu yang lebih lama dibanding orang-orang yang nggak berniat untuk ngajarin ke orang lain. Karena Richard Feynman, dia pernah bilang, kalau lu belum bisa ngejelasin skill atau ilmu lu ke orang dengan mudah, artinya lu belum cukup paham. Ini The Scriber Circle. Ini teman yang harus selevel, tapi punya ambisi buat pengen naik. Tapi titik pentingnya di sini, itu bukan orang yang sudah sukses, tapi orang yang kalian bisa lihat sebagai sepantaran. Salah satu kriteria penting dari The Scriber Circle, itu kalian membandingkan progres. Kayak kalian jadi punya rival yang sehat, the connector, berdasarkan prinsip weak ties. Nah, sebenarnya jenis relasi yang ketiga ini salah satu yang paling impactful untuk mengakselerasi karir kalian dengan opportunity baru atau project-project yang menarik. Jadi gue jelasin dulu ya, weak ties ini bukan teman dekat kalian, tapi bukan orang-orang yang sekedar kalian punya kontak di HP kalian. Ini orang-orang weak ties 2 kali lipat lebih efektif untuk ngasih kalian peluang baru dibanding teman terdekat kalian. Nah, tapi ada syaratnya. Kenalan yang bisa dikategorikan sebagai weak ties itu bukan sekedar punya kontak, tapi kalian pernah ngobrol bareng, ngebahas satu project atau punya pengalaman ngejalanin project bareng. Simpelnya orang-orang yang udah punya kepercayaan ringan, koneksi-koneksi yang punya kenalan di luar dari circle kalian. The mentor or sponsor. Di psikologi karir itu namanya developmental relationship. Nah, perbedaan signifikan antara mentor sama sponsor. Ibaratnya mentor itu ngebuka jalan, sponsor ngebuka pintu. Tapi kadang-kadang mentor itu bisa bertindak sebagai sponsor juga. Mungkin mayoritas kalian udah ngerti gimana cara cari mentor. Add value ke mereka, bikin kalian personally disukai sama mereka. Sampai di titik mereka mau ngajarin dan ngasih ilmu ke kalian. Tapi kebanyakan orang udah terlalu happy dengan posisi mereka sebagai mentor. Kalau misalnya mentor itu dekat dalam ruang lingkup kerja kalian atau misalnya di satu perusahaan dan sejenisnya, incerlah untuk ubah mentor itu menjadi sponsor. Nah, untuk dari mentor berubah jadi sponsor, kalian harus ngelakuin sesuatu yang bikin mereka percaya bahwa kalian bukan project amal, tapi project yang bisa diinvestasikan. Ibarat kalau di lingkungan kerja, kalau kalian jalan berdua sama mentor, dia bakal kenalin kalian kayak gini. Oh, ini anak pinter nih. Udah, that's it. Tapi kalau sponsor, dia bakal nge-advocate kalian, lu harus coba kerja sama anak ini deh. Gue percaya sama dia. Jadi dia yang bisa ngerekomendasiin kalian untuk opportunity lainnya. Jadi yang belum punya mentor, coba cari mentor. Kalau udah punya mentor, coba ubah dia menjadi sponsor dengan kerjain project-project yang nge-benefit dia dan nunjukin bahwa dia bisa percaya ke kalian, bukan sekedar ngajarin. Nah, nomor 1, surprisingly, ini menurut banyak banget studi, orang yang paling penting di hidup kalian untuk menunjang karir jangka panjang. Tapi dia nggak ada di tangga karir kalian. Yang namanya the inner circle. Keempat yang tadi gue sebutin sebelumnya, itu orang-orang yang bakal bikin kalian grow, ngebuka opportunity, memperdalam ilmu sampai kalian berkembang ke depannya. Nah, tapi the inner circle adalah jenis orang-orang yang bakal bikin kalian tetap waras. Karena kita suka lupa di tangga karir. Orang kalau ngeliat short term, ya udah cari orang yang bisa kasih kita opportunity, that's it. Bikin kita lebih pintar, lompat-lompat pekerjaan. Tapi karir itu sesuatu yang kalian bakal spend the rest of your life, bisa berpuluh-puluh. Ini bukan orang yang tepuk tangan pas kalian growing, bukan kayak 4 orang sebelumnya. Tapi orang yang justru bakal ada di samping lu pas lu lagi susah-susahnya. Dan ternyata menurut studi, termasuk studi terlama di dunia, orang ini yang paling penting. Jadi simpelnya dari 5 yang tadi gue udah sebutin, setidaknya masing-masing tuh punya satu orang yang kalian bisa checklist sebelum karir kalian mulai stabil. Karena implikasinya, kalau misalnya kalian semua jalanin sendiri, tanpa ada teman-teman yang nunjang karir atau nunjang perkembangan diri kalian, simulasi kasarnya perbedaan gaji kalian itu bisa 3 kali lipat. Dan fun fact-nya, bukan cuma gaji, kebahagiaan dan kepuasan dalam karir kalian bisa 5 kali lipatnya. Tapi menurut kalian gimana? Ada nggak orang-orang yang gue sebutin di checklist ini yang kalian belum punya? Atau orang-orang di sekitar kalian yang ternyata masuk ke kategori 5 ini, tapi kalian nggak sadar dan kalian nggak appreciate mereka?